Hai semuanya, ada momen ketika seseorang akhirnya menyadari bahwa menjadi orang baik tidak selalu berarti hidup akan dipenuhi hal-hal baik. Kita tumbuh dengan keyakinan bahwa jika kita memperlakukan orang lain dengan tulus, maka mereka akan memperlakukan kita dengan cara yang sama. Namun seiring perjalanan waktu, muncul satu kenyataan yang jauh lebih rumit. Tidak semua orang akan menghargai kebaikanmu. Bahkan, ada yang melihatnya sebagai kesempatan, sebagai celah, atau sebagai pintu untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan tanpa memikirkan perasaanmu. Di titik inilah seseorang mulai mempertanyakan banyak hal tentang dirinya, tentang batasan, tentang ketulusan, dan tentang keberanian untuk tetap menjadi baik tanpa membiarkan diri dimanfaatkan. Dalam perjalanannya, seseorang mulai menyadari bahwa kebaikan bukan hanya soal memberi, tetapi juga soal mengenali siapa yang layak menerimanya. Ada orang yang hadir dengan senyum ramah, tapi diam-diam menganggap kebaikanmu sebagai kewajibanmu. Mereka akan bersikap seolah-olah apa yang kamu lakukan itu hal kecil, padahal kamu sudah mengorbankan waktu, tenaga, bahkan perasaanmu. Kadang, kamu diminta untuk mengerti keadaan mereka, tapi mereka jarang sekali berusaha mengerti keadaanmu. Dari sini muncul pertanyaan yang perlahan tumbuh di pikiran. Apakah aku ini baik? Atau aku hanya takut mengecewakan orang lain? Selain aspek tersebut, banyak orang baik awalnya tidak sadar bahwa mereka sedang dimanfaatkan karena mereka terbiasa menomorduakan diri. Mereka merasa memberikan bantuan itu sesuatu yang otomatis, seperti refleks yang tidak perlu dipikirkan. Ketika seseorang meminta pertolongan, mereka langsung mengiyakan karena takut dianggap egois jika menolak. Padahal lama-lama kebiasaan kecil ini membuka ruang bagi orang lain untuk memperlakukanmu seperti selalu tersedia. Tidak jarang seseorang baru sadar setelah kelelahan emosional menjadi terlalu berat untuk ditanggung. Mereka mulai merasa terkuras, kosong, dan bingung kenapa hubungan yang harusnya saling mendukung malah terasa berat sebelah. Pada perkembangan lebih lanjut, kelelahan ini membuat seseorang mulai melihat kembali pola-pola yang selama ini terlewatkan. Misalnya, setiap kali orang lain butuh, mereka datang kepadamu seakan kamu ini tempat paling aman untuk berlindung. Tapi ketika kamu yang butuh, mereka mendadak hilang, tidak merespon, atau pura-pura tidak tahu. Pada awalnya kamu berusaha memaklumi. Mungkin mereka sibuk, mungkin mereka punya masalah lain, mungkin kamu terlalu sensitif. Namun seiring waktu, alasan-alasan itu tidak lagi masuk akal karena polanya terus berulang. Di titik ini, seseorang perlahan memahami bahwa masalahnya bukan pada kesibukan mereka, tetapi pada ketidakseimbangan hubungan yang memang sudah ada sejak awal. Tak berhenti di situ, seseorang mulai mencoba mengingat kembali nilai-nilai yang dulu ia pegang tentang kebaikan. Bahwa menjadi baik itu mulia, bahwa memberi itu indah, bahwa mengalah itu tanda kedewasaan. Namun ketika nilai-nilai itu diterapkan di situasi yang salah, hanya akan menghasilkan luka yang tidak perlu. Disinilah muncul kesadaran bahwa kebaikan tetap harus diatur, bukan dilepas tanpa kendali. Tidak ada yang salah dengan membantu orang lain, tapi membantu tanpa batas justru akan membuat dirimu kehilangan jati diri. Kamu tidak lahir untuk menjadi penopang bagi semua orang, terutama bagi mereka yang hanya datang ketika butuh dan pergi ketika semuanya selesai. Di bagian lain dari perjalanan ini, seseorang mulai memahami konsep bahwa batasan bukanlah sikap jahat. Batasan adalah cara terbaik untuk menjaga agar kebaikan tetap murni, bukan berubah menjadi beban. Banyak orang merasa mengatakan tidak itu menyakitkan. Padahal berkata iya kepada terlalu banyak hal justru jauh lebih menyakitkan. Karena lama-lama, kamu kehilangan dirimu sendiri. Saat seseorang menetapkan batas, mereka tidak sedang menutup diri, melainkan sedang memilih untuk memberi pada tempat yang tepat. Dengan begitu, kebaikanmu tidak lagi menjadi makanan gratis bagi siapapun yang lewat, melainkan hadiah yang hanya diberikan kepada mereka yang memang mampu menghargainya. Yang tak kalah penting, ketika seseorang berani menetapkan batas, ia mulai melihat reaksi orang-orang di sekitarnya. Ada yang mengerti dan tetap menghargai, tapi ada juga yang marah, menjauh, atau tiba-tiba memperlakukanmu berbeda. Reaksi-reaksi ini
justru menjadi cermin yang jelas tentang siapa yang selama ini menyayangimu dengan tulus dan siapa yang hanya memanfaatkanmu. Orang yang benar-benar peduli tidak akan terganggu ketika kamu mulai menjaga dirimu sendiri. Mereka memahami bahwa kamu bukan mesin bantuan yang harus selalu siap. Sebaliknya, orang yang hanya memikirkan diri sendiri akan merasa kehilangan keuntungan yang selama ini mereka terima darimu. Dari sinilah seseorang dapat membedakan hubungan yang sehat dari hubungan yang melelahkan. Dalam proses pendewasaan ini, seseorang juga mulai mempelajari bahwa kebaikan tidak sama dengan penurutan. Banyak orang baik akhirnya terjebak dalam perangkap menjadi nice. Terlalu ramah, terlalu mengalah, terlalu ingin membuat semua orang nyaman, hingga lupa bahwa kenyamanan sendiri pun penting. Keinginan untuk selalu terlihat baik di mata orang lain seringkali membuat kita menekan suara hati sendiri. Kita menolak rasa marah, menahan kecewa, bahkan pura-pura tidak peduli demi menjaga suasana tetap damai. Padahal, damai yang dipaksakan bukanlah damai. Itu cuma ketakutan yang disamarkan. Dalam situasi seperti itu, seseorang mulai belajar bahwa tegas bukan berarti kejam. Tegas adalah bentuk perlindungan diri. Ketika seseorang berkata cukup, itu bukan tanda mereka berhenti menjadi baik, melainkan tanda bahwa mereka akhirnya mencintai diri sendiri. Kebaikan yang sehat tumbuh dari tempat yang sehat pula, bukan dari kelelahan dan rasa bersalah. Tanpa batasan, kebaikanmu akan terus digunakan, dan kamu akan terus mengira bahwa itu adalah kewajibanmu. Padahal, kamu tidak diwajibkan menyelamatkan semua orang. Kamu bertanggung jawab atas dirimu terlebih dahulu. Dalam perjalanan memahami ini, seseorang juga mulai melihat sisi psikologis dari kenapa mereka terus memberi meski tahu sedang dimanfaatkan. Ada rasa takut kehilangan hubungan, takut dianggap buruk, atau takut tidak disukai. Ketakutan-ketakutan ini membuat seseorang mengorbankan kebutuhan pribadi demi mempertahankan koneksi dengan orang lain. Namun lama-lama, seseorang menyadari bahwa hubungan yang harus dipertahankan dengan pengorbanan sepihak bukanlah hubungan, melainkan ketergantungan. Dan ketergantungan inilah yang sering dimanfaatkan oleh orang lain untuk terus mengambil keuntungan. Selain itu, muncul kesadaran baru tentang perbedaan antara kebaikan dan keramahan sosial. Kadang kita bukan benar-benar baik, kita hanya takut konflik. Kita memberi bukan karena ingin, tetapi karena tidak enak hati. Kita setuju bukan karena itu yang kita yakini, tetapi karena tidak ingin terlihat membangkang. Ketika seseorang menyadari hal ini, muncul dorongan untuk menata ulang cara mereka memberi. Mereka mulai memilih memberi dari tempat ketulusan, bukan keterpaksaan. Memberi dengan sepenuh hati, bukan dengan perasaan terpaksa, yang nantinya membakar energi emosional secara perlahan. Dalam perkembangan selanjutnya, seseorang mulai mengerti bahwa ketika kebaikan disalahgunakan, masalahnya bukan pada kebaikannya, tetapi pada lingkungan yang tidak bisa menempatkan kebaikan pada tempat semestinya. Dunia tidak selalu adil dan tidak semua orang memiliki hati yang sama lembutnya. Menerima kenyataan ini bukan berarti menjadi sinis atau berhenti percaya pada kebaikan manusia, tetapi menyadari bahwa tidak semua orang layak diberi akses ke hatimu. Kamu boleh tetap baik, tetapi tidak untuk semua orang. Pandangan seperti ini biasanya muncul ketika seseorang mulai melihat pola besar dalam hidupnya. Selalu menjadi penengah, selalu menjadi tempat curhat, selalu disalahkan kalau menolak, selalu diminta memahami tanpa pernah dipahami. Pada titik tersebut, seseorang akhirnya mulai bertanya, jika aku terus seperti ini, siapa yang akan memahami aku? Pertanyaan sederhana ini seringkali menjadi pintu menuju perubahan yang lebih besar. Kita mulai belajar bahwa diri sendiri pun layak diperhatikan. Dan tidak ada yang salah dengan merawat kebutuhan pribadi. Dalam fase ini pula, seseorang mulai bisa melihat kembali masa lalunya dengan lebih jernih. Situasi-situasi yang dulu dianggap sepele, kini tampak sebagai tanda awal bagaimana ia dibentuk menjadi orang yang selalu mengalah. Mungkin dari keluarga,
Mungkin dari lingkungan, mungkin dari pendidikan, seseorang terbiasa menekan suara hatinya demi menjaga keharmonisan. Namun ketika dewasa, pola ini tidak lagi bekerja dengan baik. Ketika kamu terlalu sering mengorbankan diri sendiri, kamu tidak hanya kehilangan energi, tetapi juga kehilangan rasa hormat terhadap diri sendiri. Dan disitulah orang lain pun ikut kehilangan rasa hormat. Pada momen-momen refleksi itu, seseorang mulai menyadari bahwa kebaikan tanpa ketegasan tidak akan bertahan lama. Kebaikan yang sehat harus disertai kemampuan untuk melindungi diri dari mereka yang tidak tahu batas. Kamu tidak bisa mengontrol bagaimana orang memperlakukanmu, tetapi kamu bisa mengontrol seberapa jauh kamu mengizinkan mereka masuk ke dalam hidupmu. Ketika seseorang akhirnya berani menutup pintu bagi mereka yang hanya datang untuk mengambil, ia akan menemukan bahwa hidup menjadi jauh lebih ringan. Tak hanya itu, keberanian untuk menetapkan batas juga membantu seseorang membangun hubungan yang lebih sehat. Ketika kamu tidak lagi takut mengatakan apa yang kamu butuhkan dan apa yang kamu tidak inginkan, orang-orang yang benar-benar peduli akan mulai menyesuaikan diri. Mereka akan menghargai ruangmu, waktu, dan energimu. Sebaliknya, mereka yang hanya mencari keuntungan akan pergi dengan sendirinya. Proses ini memang menyakitkan pada awalnya, tetapi hasil akhirnya membawa seseorang pada lingkaran hubungan yang lebih berkualitas. Pada perjalanan berikutnya, seseorang mulai memahami bahwa kebaikan sejati tidak terlihat dari seberapa banyak ia mengorbankan dirinya, tetapi dari bagaimana ia menjaga keseimbangan antara memberi dan melindungi diri. Menjadi baik bukan berarti menjadi tumpuan semua orang, tetapi menjadi seseorang yang tetap bisa tersenyum tanpa merasa dipaksa. Menjadi baik bukan berarti menanggung semua beban, tetapi memberi sesuai kemampuan tanpa menyakiti diri sendiri. Ketika seseorang mencapai titik ini, ia mulai merasakan kebaikan yang tidak lagi melelahkan, melainkan menenangkan. Dalam proses inilah, seseorang mulai membangun identitas baru. Orang baik yang kuat bukan orang baik yang disetir oleh rasa takut. Orang baik yang memilih kapan harus melibatkan diri dan kapan harus menjauh. Orang baik yang mengerti bahwa tidak semua pertolongan harus diberikan. Orang baik yang paham bahwa dirinya pun manusia dengan kebutuhan yang harus dihargai. Identitas baru ini tidak muncul tiba-tiba. Ia terbentuk dari berbagai pengalaman, luka, dan pelajaran yang akhirnya membentuk pola pikir yang lebih matang. Kemudian muncul pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana kebaikan bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa kebaikan yang selektif bukan tanda egois, tetapi tanda kebijaksanaan. Kita sering menganggap bahwa semakin besar pengorbanan, semakin tinggi pula nilai kebaikan itu. Padahal, kebaikan yang membuatmu menderita bukanlah kebaikan. Itu adalah ketidakmampuan berkata jujur pada diri sendiri. Kamu boleh menolong, tapi jangan sampai mengorbankan diri sampai kamu kehilangan arah. Pada saat seseorang semakin terbiasa dengan batas-batas baru ini, ia mulai merasakan bahwa hidup menjadi lebih jelas. Energi tidak lagi habis untuk orang-orang yang tidak menghargai. Waktu tidak lagi sering terbuang untuk hal-hal yang tidak perlu. Dan yang paling penting, dirinya sendiri menjadi jauh lebih damai. Ketika beban-beban emosional mulai terangkat, seseorang bisa melihat bahwa selama ini ia bukan marah pada orang lain, tetapi marah pada dirinya sendiri yang terlalu lama membiarkan orang lain menentukan hidupnya. Yang menarik, perubahan ini biasanya diikuti dengan meningkatnya rasa percaya diri. Ketika seseorang mulai berani berkata tidak, ia juga mulai melihat bahwa dirinya ternyata punya suara. Suara itu selama ini terkubur di bawah rasa takut, rasa bersalah, dan keinginan untuk menyenangkan semua orang. Namun ketika suara itu akhirnya diizinkan keluar, seseorang baru sadar bahwa hidupnya lebih berarti ketika ia mulai memperjuangkan dirinya sendiri. Rasa percaya diri ini kemudian membawa mereka pada kemampuan untuk mencintai tanpa takut dimanfaatkan, serta membantu tanpa merasa terbebani. Pada akhirnya, seseorang sampai pada pemahaman yang jauh lebih matang tentang kebaikan. Bahwa kebaikan yang benar bukanlah tindakan yang membuatmu kehilangan diri sendiri. Kebaikan yang benar tidak memaksa, tidak melukai, dan tidak membuatmu merasa berada di bawah kendali orang lain.
Kebaikan yang benar adalah kebaikan yang lahir dari hati yang cukup penuh, bukan hati yang kosong. Jika hatimu kosong, apapun yang kamu berikan hanya akan membuatmu semakin kelelahan. Tapi jika hatimu penuh, kamu memberi bukan karena terpaksa, melainkan karena kamu ingin. Dalam penutup perjalanan yang panjang ini, seseorang belajar bahwa kebaikan seharusnya tidak menjadi alasan untuk disalahgunakan. Kamu boleh tetap menjadi pribadi yang lembut, ramah, dan suka membantu, tetapi kamu juga berhak dilindungi. Kamu berhak didengar, kamu berhak dihargai, dan kamu berhak menentukan siapa yang boleh menerima energimu. Dunia memang luas, dan tidak semua orang memiliki niat baik. Namun itu tidak berarti kamu harus berhenti percaya pada kebaikan. Kamu hanya perlu bijak menentukan di mana dan kepada siapa kebaikanmu diberikan. Dengan begitu, kebaikanmu tidak lagi menjadi pintu bagi orang lain untuk mengambil keuntungan, tetapi menjadi jembatan bagi hubungan yang lebih jujur, sehat, dan saling menghargai. Akhirnya kamu akan mengerti bahwa menjadi baik itu bukanlah masalahnya. Yang menjadi masalah adalah menjadi baik pada tempat yang salah. Dan ketika kamu sudah mampu membedakan keduanya, hidupmu akan terasa jauh lebih ringan. Karena pada akhirnya, kebaikan yang kamu berikan bukan lagi sesuatu yang membuatmu terluka, tetapi sesuatu yang justru memperkuat dirimu. Dan saat itulah, kamu akan melihat bahwa selama ini, yang perlu dilindungi bukanlah kebaikanmu, tetapi dirimu sendiri. Seiring seseorang semakin mengerti posisi dirinya, muncul kesadaran bahwa kebaikan yang sehat juga memerlukan keberanian untuk mengevaluasi ulang hubungan-hubungan yang selama ini ada. Evaluasi ini bukan sekedar menilai siapa yang memberi manfaat atau siapa yang mengambil, melainkan memahami pola yang terbentuk dari setiap interaksi. Kadang seseorang baru sadar bahwa ia dikelilingi orang yang membuatnya merasa bersalah hanya karena mencoba menjaga dirinya. Ada orang-orang yang meremehkan perasaanmu dengan kalimat seperti, "Kamu berubah, kamu sekarang egois," atau "Dulu kamu nggak begini." Padahal yang berubah bukanlah hatimu, melainkan caramu menjaga dirimu dari situasi yang membuatmu hancur pelan-pelan. Dalam perjalanannya, seseorang semakin memahami bahwa perubahan diri sering membuat orang yang selama ini nyaman mengambil keuntungan mulai merasa tidak aman. Mereka kehilangan akses yang dulu terbuka lebar. Mereka tidak bisa lagi meminta tolong kapan saja tanpa mempertimbangkan kondisimu. Mereka tidak bisa lagi memanfaatkan kebaikanmu sebagai tiket gratis untuk mendapatkan sesuatu. Reaksi negatif dari mereka justru memperlihatkan motivasi asli yang selama ini tersembunyi. Ini menjadi titik penting di mana seseorang mulai sadar bahwa batasan bukan hanya tentang menjaga diri, tetapi juga tentang mengungkapkan kebenaran yang selama ini tertutup. Selain aspek tersebut, seseorang mulai mempelajari dinamika psikologis dari perilaku people pleaser yang selama ini tidak disadari. Mereka mulai menemukan bahwa kebutuhan untuk selalu terlihat baik biasanya berasal dari pengalaman lama, mungkin sejak kecil. Mungkin dulu mereka tumbuh di lingkungan yang membuat mereka berpikir bahwa cinta harus diperjuangkan dengan kesabaran tanpa batas. Mungkin mereka pernah dimarahi hanya karena menolak permintaan sederhana. Mungkin mereka terbiasa memikul beban emosional orang lain sehingga merasa bertanggung jawab atas kebahagiaan semua orang di sekitarnya. Seluruh pengalaman itu membentuk keyakinan bahwa nilai diri ditentukan oleh seberapa banyak mereka bisa memberi. Dalam perkembangan lebih lanjut, pemahaman ini membawa seseorang pada refleksi yang lebih dalam tentang bagaimana membangun hubungan yang sehat. Mereka mulai memahami bahwa hubungan yang sehat tidak pernah memaksa seseorang untuk terus mengorbankan diri. Dalam hubungan yang sehat, memberi dan menerima selalu berjalan beriringan. Ada saat ketika kamu menjadi tempat bersandar, tapi ada juga saat kamu bersandar. Ada saat kamu membantu, tapi ada juga saat kamu dibantu. Hubungan yang seimbang tidak diukur dari seberapa banyak kamu menanggung beban orang lain, melainkan dari bagaimana kalian saling menguatkan. Tak berhenti di situ, seseorang mulai melihat bahwa keputusan untuk menjaga diri juga membuka pintu bagi pertumbuhan yang lebih besar. Ketika seseorang tidak lagi menghabiskan energi untuk mempertahankan hubungan sepihak, ia akhirnya punya ruang untuk membangun hidupnya sendiri.
Energi emosional yang dulu terkuras menjadi kesempatan untuk berkembang, belajar, dan memperbaiki diri. Orang yang dulu terlalu sibuk mengurus kebutuhan orang lain, kini bisa fokus pada impian pribadi, hobi yang terlupakan, atau hal-hal kecil yang memberi kebahagiaan. Dalam diamnya, seseorang menyadari bahwa selama ini ia terlalu sibuk menjadi rumah bagi orang lain sampai lupa membangun rumahnya sendiri. Yang tak kalah penting, muncul pemahaman bahwa memaafkan diri sendiri adalah langkah krusial dalam proses ini. Banyak orang yang menyadari bahwa mereka telah lama dimanfaatkan, justru mulai menyalahkan diri sendiri. Mereka merasa bodoh, merasa mudah ditipu, merasa terlalu lembut, atau merasa kurang tegas. Padahal menjadi baik bukanlah kesalahan, memiliki hati lembut bukanlah aib. Yang penting bukan bagaimana dulu kamu diperlakukan, tetapi bagaimana sekarang kamu memilih untuk memperbaiki hidupmu. Memaafkan diri sendiri berarti menerima bahwa kamu melakukan yang terbaik berdasarkan pemahaman yang kamu miliki saat itu. Di titik tertentu, seseorang juga mulai melihat bahwa sikap orang lain terhadapmu seringkali mencerminkan cara kamu memperlakukan dirimu sendiri. Jika kamu selalu menempatkan dirimu di posisi terakhir, orang lain pun akan terbiasa melakukannya. Jika kamu tidak menghargai batasanmu sendiri, mereka pun tidak akan menghargainya. Seseorang belajar bahwa dunia memperlakukanmu seperti bagaimana kamu mengizinkannya. Ketika kamu mulai menetapkan standar baru, dunia pun perlahan menyesuaikan diri. Dalam proses memahami ini, seseorang juga belajar mengenai pentingnya komunikasi yang jujur. Banyak masalah dalam hubungan muncul karena seseorang takut mengungkapkan keinginannya. Mereka lebih pilih diam agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Namun, lama-lama diam justru menjadi bumerang. Orang lain mengira kamu selalu oke, kamu selalu mau, kamu selalu tersedia. Ketika kamu akhirnya berkata tidak, mereka terkejut seolah-olah tidak mengenalmu. Padahal yang benar adalah kamu selama ini tidak pernah memperlihatkan batasmu. Dengan belajar berbicara jujur tentang kebutuhan dan perasaan, seseorang mulai menemukan bahwa banyak konflik bisa dihindari tanpa harus mengorbankan diri sendiri. Selain itu, seseorang mulai memahami bahwa tidak semua hubungan layak dipertahankan. Ada hubungan yang memang harus berakhir agar kamu bisa tumbuh. Tidak semua orang bisa ikut dalam perjalanan hidupmu, dan itu tidak apa-apa. Jika seseorang pergi setelah kamu mulai menghargai dirimu sendiri, itu berarti mereka tidak pernah benar-benar peduli dari awal. Kehilangan seperti itu tidak perlu disesali. Justru itu tanda bahwa kamu sedang mengosongkan ruang untuk seseorang yang lebih tulus. Dalam perjalanan selanjutnya, seseorang mulai merasakan bahwa ketika kebaikan ditempatkan pada tempat yang tepat, ia akan membawa keindahan yang berbeda. Kebaikan yang diberikan kepada orang yang tepat terasa menenangkan, bukan melelahkan. Kamu tidak perlu takut dimanfaatkan karena orang yang tepat tidak akan pernah mengambil lebih dari yang kamu berikan. Mereka memberi ruang bagi batasmu, menghargai waktumu, dan menjaga perasaanmu. Mereka tidak membutuhkan kamu untuk menjadi persempurna, mereka hanya ingin kamu menjadi dirimu sendiri, dan itulah bentuk hubungan yang menyembuhkan. Pada titik ini, seseorang mulai memandang hidup dengan cara yang baru. Mereka tidak lagi menganggap kebaikan sebagai beban atau kewajiban, tetapi sebagai anugerah yang harus dijaga. Mereka memilih memberi dengan bijak bukan secara membabi buta. Mereka mulai mengerti bahwa kebaikan bukan hanya soal tindakan, tetapi juga soal keseimbangan. Kamu bisa menjadi baik tanpa harus kehilangan dirimu sendiri. Kamu bisa membantu orang lain tanpa harus mengorbankan kebahagiaanmu sendiri. Akhirnya, seseorang menyadari bahwa ketika kebaikanmu pernah disalahgunakan, itu bukan tanda bahwa kamu harus berhenti menjadi baik. Itu hanya tanda bahwa kamu harus lebih berhati-hati. Seperti seseorang yang pernah jatuh tetapi tetap memilih berjalan, kamu pun berhak bangkit dan menata ulang cara kamu melangkah. Pengalaman pahit itu bukan untuk membuat kamu menjadi keras, tetapi untuk membuat kamu menjadi lebih bijak. Kamu boleh tetap lembut, tetapi dengan bentuk yang baru. Lembut yang tahu kapan harus tegas, lembut yang tahu kapan harus berkata cukup, lembut yang tidak lagi mudah disalahgunakan. Dan akhirnya, ketika kamu telah melalui semua proses ini, kamu akan menemukan bentuk kebaikan yang paling indah. Kebaikan yang tidak lagi membuatmu tersakiti, tetapi justru membuatmu semakin kuat. Kebaikan yang tidak lahir dari rasa takut kehilangan orang lain, tetapi dari kemampuan mencintai dirimu sendiri.
Kebaikan yang tidak ditentukan oleh bagaimana orang lain memperlakukanmu, tetapi oleh bagaimana kamu memilih menjaga hatimu. Kebaikanmu memang pernah disalahgunakan, tapi itu bukan akhir cerita. Itu hanyalah bab yang membuatmu tumbuh menjadi versi dirimu yang lebih dewasa, lebih bijak, dan lebih utuh.